Saya orang yang tidak mampu menampakkan sunnah dikarenakan lemahnya iman dan bodohnya ilmu, ditambah lingkungan yang tidak mendukung. Kebanyakan masyarakat di sekitar saya ahlul bid'ah. Kalau mau hijrah di lingkungan yang sudah mendukung, apa ada? Atau kawasan ahlus sunnah, apa ada? Banyak. Khususnya di dekat-dekat pondok. Nah, karena dekat pondok biasanya lingkungannya lingkungan orang-orang dari kalangan ahlus sunnah, pengurus pondok, santri pondok, pendukung pondok. Bahkan ada beberapa pondok yang memiliki tanah kaplingan, perumahan, Masya Allah. Sehingga tinggal di dekat-dekat pondok. Cari rumah, cari kontrakan, cari tanah di dekat pondok-pondok ahlus sunnah. Insya Allah kamu akan lebih mudah menegakkan sunnah. Barakallahu fikum. Anda punya teman yang kemampuan bahasa Arabnya kurang. Dia berencana untuk belajar bahasa Arab. Bolehkah bagi dia belajar di Depia, Jakarta, membuka program bahasa Arab selama 1 tahun? Belajar bahasa Arab banyak tempat, termasuk di Libya. Tetapi Allah Ta'ala alam, sekarang ini saya sudah tidak kenal lagi Libya. Maksudnya tidak kenal orang-orangnya di dalamnya. Sudah bermacam-macam. Yang cukur jenggot ada, yang ikhwani ada, yang hizbi, yang naudzubillah ada. Dulu di zaman saya di sana ada, walaupun sedikit. Ada 1-2 orang. Itu pun sudah membuat masalah. Sudah bikin masalah. Bahkan satu kajian pernah 1 jam dia ngajar fikih, doktor. 1 jam tuh habis bukan ngajar fikih, menceritakan tentang demonstrasinya ikhwanul muslimin di Mesir. Betapa hebatnya, betapa rapinya, betapa bagusnya. Saya khawatir kalau muncul yang seperti itu, ngajari kamu nggak dapat bahasa Arab, dapat syubhat. Dan satu lagi, dokter juga. Kalau tadi dokter Atta Sya'ban, satu lagi dokter Umar dari Palestina. Tafsir, dia ngajar tafsir. Kalau ngasih PR, cari. Dilimat kitab tafsir, ayat ini, tafsir ayat ini. Salah satunya adalah fidalil Quran. Wajib, yang lainnya bebas. Bayangkan, wajib fidalil Quran, yang lainnya bebas. Kemudian dia menjelaskan di kelas, saya masih ingat ketika itu. Menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Lihat ya ikhwan, kalimat ya ayyuhalladzina amanu, nida'un ila jamaah, panggilan kepada jamaah, yang menunjukkan bahwa hadad din jamaah, la din bila jamaah, kata dia. Namanya agama harus dengan jamaah. Panggilannya selalu panggilan jamaah. Alladzina amanu, yang menunjukkan bahwa agama ini agama jamaah. La dina lima la jamaah, harus ada jid, harus ada jamaah. Kalau nggak ada jamaah nggak ada din. Mengerikan sekali. Dan nggak ada jamaah kecuali bi imam, kata dia. Akhirnya bicara wajibnya masuk jamaah. Alhamdulillah saya selamat. Alhamdulillah saya tidak terfitnah dengan dia, walaupun sudah hampir terkena dengan ucapan-ucapan mereka itu. Ternyata alhamdulillah beberapa ulama mengajarkan yang namanya jamaah adalah jamaah kaum muslimin seluruhnya. Dan yang namanya imam adalah penguasa yang memang benar-benar memiliki penguasa dan dia muslim. Selesai. Alhamdulillah. Bayangkan sekian banyak hadis akan diterapkan pada jamaah kecil yang bukan satu. Gara-gara doktor tadi yang mengajar di Libya tadi. Dan sekarang wallahu ta'ala alam, siapa yang ngajar? Apakah semacam itu atau lebih jelek atau lebih banyak? Wallahu ta'ala a'lam. Kalau menjual mobil P, apa itu mobil P? Kita dapati yang jual mobil masih kredit terhadap mobil tersebut kepada bank, sehingga kalau kita beli mobil tersebut harus melanjutkan kreditnya. Apakah kita juga dikenai riba? Kalau kamu mau beli mobil dari orang seperti itu, beli harga mobil, kreditnya dia suruh melanjutkan. Saya tidak mau tahu harga mobilnya berapa, tuntas lunas. Kamu melanjutkan kreditmu, itu kita bebas, karena kita beli dengan kontan. Nah, kalau kita melanjutkan
Dikhawatirkan kita sudah terlibat juga dengan riba, karena sekarang giliran kita yang mengkredit kepada bank. Allah Ta'ala a'lam. Karena berarti terikat pula dengan semua aturan-aturan riba yang ada di bank tersebut. Bolehkah kita bertahun dalam pemilihan lurah? Dikarenakan calon lurah tersebut tetangga dekat rumah atau tetangga depan rumah, tetap nggak boleh. Nggak ada kaitannya dengan kamu. Perkara-perkara seperti itu, perkara-perkara yang berkaitan dengan demokrasi, ya, kalian tidak perlu ikut campur. Mohon maaf saja yang banyak, saya nggak bisa membantu, nggak bisa ikut campur. Ta'aruf sama akhwat, tetapi akhwatnya masih awam. Sedikit demi sedikit mau ikut ngaji, dan saya berjanji mau menikahi, dan saya belum nembung sama orang tuanya. Ini namanya pacaran. Dan saya merasa tidak nyaman sama dia, soalnya dia belum mau pakai cadar, terus sudah tidak perawan, tetapi bukan sama saya. Bukan sama saya, terus sama siapa? Saya sudah berjanji mau menikahinya. Apakah boleh saya membatalkan perjanjian tersebut, mencari akhwat salafiyah yang sudah ngaji? Nah, nggak ada kaitannya janji kamu dengan itu semua. Kalau perjanjian kamu di awal dalam keadaan tidak tahu, ternyata tahu dia tidak perawan, batalkan. Tidak apa-apa. Tetapi saya nasihati bahwa ini yang diceritakan ini model janji-janjinya orang pacaran. Bisanya kamu sering ketemu, dari mulai belum ngaji sampai berarti lama sekali kamu bergaul dengan dia. Tidak boleh. Ada haram. Ketika mau nikah, cari nador, minta pada orang tuanya, nikah. Pacarannya setelah nikah, itu lebih zen, lebih enak itu. Lebih nikmat kalau kamu pacarannya setelah nikah. Kalau sebelum nikah, semuanya semu, semuanya palsu. Nah, semuanya syaitan. Dia ngomong begini, syaitan yang menggambarkan betapa indahnya. Dia ngomong gitu, syaitan yang menggambarkan betapa manisnya. Kamu berjalan seperti betapa gantengnya, betapa cantiknya. Semuanya syaitan. Begitu nikah, sehari cerai. Kenapa? Ternyata aslinya begini. Karena semua gambaran-gambaran syaitan. Sehingga tidak perlu dengan cara-cara seperti itu. Ngapain obral janji? Janji saya mau nikahi kamu. Apa hukumnya rokok? Haram. Karena para ulama menyatakan dengan sepakat itu haram. Para ulama ahli sunnah sepakat menyatakan haram. Dari sisi mana? Dari sisi madaratnya, merusaknya. Dan Allah Subhanahu wa taala enggak akan menghalalkan yang madarat. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan lemparkan dirimu kepada kehancuran. Jangan tanya, kata siapa madarat? Kata kalian sendiri, kata pemerintah, dan kata orang seluruh dunia. Ditulis mudirrul lisahhah. Rokok merusak, mengganggu ini, menyebabkan ini dan itu. Ma'ruf. Benar. Hanya orang-orang yang sungguh tidak sayang pada dirinya yang mau merokok. Rokok merusak kesehatan, mengganggu rokok. Berarti bodoh dia. Sangat bodohnya, sangat jahil. Ada suami istri, kemudian suami mentalak lewat SMS, apakah talaknya jatuh? Kalau sudah dipastikan bahwa SMS itu dari suaminya dan sudah tabayyun, maka jatuh talak, sah. Nah, sama dengan surat, kirim surat dengan kalimat saya cerai kamu, itu juga sah. Bolehkah mempermainkan sumpah, kemudian bolehkah bersumpah dengan selain Allah? Ada babnya sendiri nanti dalam bab kita. Kalau dengan nama selain Allah tidak boleh. Nggak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Apalagi mempermainkan sumpah. Ada babnya khusus, tetapi sayangnya di paling akhir sekali. Barakallahu fikum. Seorang istri yang tadinya Islam terus pindah ke agama lain atau murtad. Apakah pernikahannya dengan suaminya yang masih Islam itu sudah tidak sah? Seorang istri yang tadinya Islam terus pindah ke agama lain atau murtad. Apakah pernikahannya dengan suaminya yang masih Islam itu sudah tidak sah? Secara otomatis pernikahannya batal. Apa yang harus dilakukan suami tersebut?
Seorang yang murtad itu hukumnya dipenggal lehernya. Yustatab salatata ayyam. Kalau mau tobat dia kasih kesempatan 3 hari, lebih dari 3 hari, duribat unuquh, itu hukumnya menurut hukum Islam dilakukan oleh penguasa muslim. Wallahu ta'ala alam. Maka apakah pantas dinikahi oleh kamu? Maka suami yang melihat istrinya seperti itu, buang jauh-jauh. Buang jauh-jauh. Jangankan kafir murtad. Dia nusyuz itu pelanggaran syariat saja harus dihukum. Dari mulai hukum yang paling ringan, dimarahi, dibentak, tegur, sampai dipukul, sampai pisah ranjang. Apa terakhirnya? Ceraikan, kata Allah. Wasarrihunna. Ceraikan mereka. Apalagi murtad. Ngapain? Perempuan masih banyak. Buang jauh-jauh, ambil 4 sekaligus. Biar tahu bahwa perempuan itu gampang. Banyak. Jumlah perempuan berlipat-lipat kali dari jumlah laki-laki. Barakallahu fikum. Doakan saya semoga bisa ta'ajud. Mudah-mudahan Allah mudahkan ta'ajud, insyaallah. Barakallahu fikum. Allahumma shayyiban nafi'an. Allahumma shayyiban nafi'an. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.